Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai ketemu lagi dalam perkuliahan kita, yaitu adalah filsafat pendidikan Islam. Baik saudara-saudara, mari kita awali pertemuan kita pada kesempatan kali ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik saudara, dalam satu semester ke depan, insya Allah mata kuliah filsafat pendidikan Islam nanti bersama-sama dengan saya Dr. Muh Nursikin SAG MSI, akan bersama-sama diskusi yang terkait dengan filsafat pendidikan Islam. Bapak harapkan saudara nanti bisa beratensi dengan baik, bisa mengikuti perkuliahan ini dengan baik. Kita diskusi bersama, kita ngobrol bersama yang terkait dengan filsafat pendidikan Islam. Baik saudara, yang pertama Bapak akan menyampaikan yang terkait dengan kontrak perkuliahan filsafat pendidikan Islam. Apa saja yang akan kita lakukan dalam satu semester ke depan yang terkait dengan mata kuliah kita, yaitu adalah filsafat pendidikan Islam. Baik saudara, tentunya saudara bisa memahami secara mendalam bagaimana perkontraan kita yang akan kita lakukan dalam satu semester. Saudara, pertama Bapak akan menyampaikan yang terkait dengan deskripsi mata kuliah kita. Suatu gedung yang kuat dan kokoh bila dilandasi dengan pondasi yang kuat. Demikian pula dengan pendidikan, wabil khusus pendidikan Islam, akan kuat dan kokoh bila dilandasi dengan filosofis yang kuat, keilmuan yang kuat, yang tentunya berdasarkan Al-Quran, hadis, dan juga pemikiran para tokoh-tokoh pendidikan Islam. Mata kuliah kita ini nanti akan memberikan gambaran secara komprehensif yang terkait tentang pendidikan dalam Islam. Bagaimana dilihat dari perspektif filsafat. Mahasiswa diminta mengelaborasikan lebih jauh tentang bagaimana pemikiran pendidikan Islam terhadap komponen-komponen pendidikan Islam dengan menggunakan pendekatan filosofis dalam berbagai sumber bacaan, sehingga mahasiswa mampu merefleksikan dalam tugas-tugas profesinya. Baik saudara, selanjutnya, apa tujuan mata kuliah kita ini? Setelah mengikuti perkuliahan ini, diharapkan mahasiswa mampu memiliki pemahaman dan wawasan tentang filsafat pendidikan Islam secara mendalam, menjadikan sebagai dasar filosofis dalam pendidikan Islam kontemporer. Baik saudara, komponen dasar dalam perkuliahan kita, mahasiswa mampu memahami dan mengambil pelajaran dari pemikiran filosofis pendidikan Islam, serta mampu menjadikan sebagai dasar filosofis dari pendidikan Islam kontemporer. Baik saudara, pokok pembahasan kita yang pertama adalah kita akan mengkaji secara komprehensif bagaimana pengantar umum filsafat pendidikan Islam yang Bapak sebut dengan FPI, yaitu adalah filsafat pendidikan Islam. Yang kedua, paradigma pendidikan dalam perspektif filsafat pendidikan Islam. Yang kedua, sistem filsafat pendidikan Islam dari segi ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Yang keempat adalah wacana filosofis komponen pendidikan Islam. Yang selanjutnya adalah pemikiran kontemporer pendidikan Islam. Yang keenam, bagaimana kita akan mengetahui secara mendalam Tuhan, manusia, dan alam dalam perspektif filsafat pendidikan Islam. Selanjutnya adalah kita akan memahami bagaimana pemikiran menurut Al-Ghazali tentang pendidikan Islam, pemikiran Ibnu Khaldun tentang pendidikan Islam, pemikiran Ibnu Ash-Shafa tentang pendidikan Islam, pemikiran Ibnu Mashkawi, pemikiran tentang Muh Iqbal, pemikiran Fazlur Rahman, Ismail Raji Al-Faruqi, dan tokoh-tokoh ilmuwan muslim kontemporer dan pemikirannya dalam bidang-bidang ilmu pengetahuan. Baik saudara, selanjutnya proses perkuliahan kita nanti, pembelajaran ini melalui daring dengan menggunakan ceramah, tanya jawab, cooperative learning, diskusi, penugasan, UTS, ujian akhir semester, dan lain sebagainya.
Tentunya semuanya itu nanti kita akan lewati, baik itu lewat Zoom, lewat YouTube, lewat WA, Google Classroom, Google Meet, dan lain sebagainya. Tentunya adalah kondisional. Saudara yang saya hormati, selanjutnya, pendekatan dan strategi perkuliahan kita. Dalam proses pembelajaran, saya akan menggunakan dua pendekatan. Yaitu yang pertama adalah pendekatan humanities learning dengan menghargai penuh bagaimana pengetahuan mahasiswa. Saya tidak akan menjustifikasi yang terkait dengan bagaimana mahasiswa bisa memberikan inspirasinya yang terkait dengan perkuliahan kita. Selanjutnya adalah strategi pembelajaran menggunakan active learning. Dimungkinkan mahasiswa berperan aktif dalam proses perkuliahan. Selanjutnya adalah pendekatan Mukidi, yaitu adalah menyenangkan, unik, kreatif, inovatif, demokratis, dan juga inspiratif. Baik saudara, ada beberapa tugas yang harus kita lalui, kita lewati, dan kita kerjakan dalam mata kuliah kita ini. Yang pertama adalah tugas fardhu ain atau tugas wajib yang dilakukan oleh individu, yang Bapak sebut dengan tugas mandiri, yaitu adalah membaca buku atau membaca jurnal yang relevan dengan filsafat pendidikan Islam. Setelah itu, silakan Anda review buku itu, review jurnal itu, dan selanjutnya dikumpulkan pada pertemuan ketiga. Selanjutnya, tugas lanjutan mandiri lanjutnya adalah membuat makalah individu tentang pemikiran filsafat pendidikan Islam versus filsafat pendidikan Barat. Anda dapat menyoroti dua tokoh filsuf atau filsafat, lalu Anda bandingkan dua pemikiran tersebut dan analisislah. Ini perhatikan. Ini untuk apa tugasnya? Yaitu adalah tugas dikerjakan secara individu atau mandiri, makalah diketik spasi tunggal minimal 5 halaman, dikumpulkan sebagai tugas UTS. Dikumpulkan pada jadwal UTS. Jadi UTS sudah Bapak sampaikan di depan, silahkan Anda bisa menyicil mengerjakan UTS pada kesempatan kali ini, pada waktunya silahkan Anda bisa dikumpulkan. Tulisan juga dikirim melalui email, yaitu adalah ayahnursikin@gmail.com. Baik saudara, selanjutnya tugas fardu kifayah atau tugas kelompok. Membuat makalah sesuai dengan topik standar kompetensi perkuliahan. Tugas dikerjakan secara berkelompok, makalah diketik 1,5 spasi dengan tulisan Times New Roman, minimal 10 lembar. Dipresentasikan pada pertemuan ketiga, yaitu 2 kelompok atau sesuai dengan kebutuhan akademik. Tulisan juga dikirim melalui email ayahnursikin@gmail.com. Sistematika penulisannya adalah pendahuluan, yang kedua adalah pembahasan, selanjutnya adalah analisis kesimpulan, dan daftar pustaka. Inilah sistematika penulisan makalah kelompok. Baik saudara, selanjutnya pembagian kelompok. Nanti pembagian kelompok ini akan Bapak sampaikan lewat grup kelas ataupun WA kelas. Akan Bapak sampaikan siapa kelompok 1 sampai kelompok selanjutnya. Akan Bapak sampaikan di sini adalah judul-judul makalah. Yang pertama, judul makalah kelompok 1, paradigma pendidikan dalam perspektif filsafat pendidikan Islam. Ini kelompok 1. Kelompok 2, sistem filsafat pendidikan Islam dari segi ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Kelompok 3 adalah Tuhan, manusia, dan alam dalam perspektif filsafat pendidikan Islam. Kelompok 4, pemikiran menurut Al-Ghazali tentang pendidikan Islam. Kelompok 5, pemikiran Ibnu Khaldun tentang pendidikan Islam. Kelompok 6, pemikiran Ikhwan As-Sofa tentang pendidikan Islam. Kelompok 7, pemikiran Ibnu Mashkawi tentang pendidikan Islam. Kelompok 8, pemikiran Muh Iqbal tentang pendidikan Islam. Kelompok 9, pemikiran Fazlur Rahman tentang pendidikan Islam. Kelompok 10, pemikiran Ismail Ar-Raji Al-Faruqi tentang pendidikan Islam. Dan kelompok 11 terakhir adalah tokoh-tokoh ilmuwan muslim kontemporer dan pemikirannya dalam bidang ilmu pengetahuan dan menganalisa secara kritis dan konstruktif.
Inilah 11 kelompok yang akan mempresentasikan yang terkait dengan filsafat pendidikan Islam. Ada persoalan dengan tugas, dapat menghubungi dosen ke nomor 081 8263748. Tugas atau informasi akademik dapat dilihat di blogspot My Ayah Nur, blogspot.co.id. Baik saudara, yang saya hormati, selanjutnya bobot evaluasi perkuliahan kita. Yang pertama adalah kehadiran. Kehadiran Bapak nilai dengan 10%, keaktifan dan pembelajaran 10%, makalah atau seminar kelas penugasan 20%, UTS 25%, dan UAS 30%. Silahkan, Anda bisa menganalisis sendiri masing-masing yang terkait dengan bobot evaluasi kita. Baik saudara, referensi yang bisa kita baca dalam mata kuliah kita, Filsafat Pendidikan Islam, kita bisa baca misalnya Atiyah Al-Brashi yang terkait dengan Muhammad At-Tarbiyah Al-Islamiyah, atau misalnya lagi adalah As-Saibani yang terkait dengan falsafat pendidikan Islam. Kita baca misalnya Amin Abdullah misalnya pendidikan dalam peradaban industrial, falsafah kalam, ataupun kita baca lagi yang terkait dengan filsafat pendidikan Islam, pendekatan historis, teoritik, dan praktis. Kita juga bisa baca misalnya Muhaimin, pemikiran pendidikan Islam, kajian filosofi dan kerangka dasar operasionalnya. Misalnya lagi kita bisa baca misalnya dari Tafsir Ahmad, misalnya filsafat pendidikan Islam. Kita baca lagi misalnya Hanafi Hasan, Occidentalism, sikap kita terhadap tradisi Barat. Atau kita bisa baca hal-hal yang terkait dengan buku-buku yang relevan dari pendidikan Islam kita. Baik saudara yang saya hormati, Bapak tidak memberikan justifikasi. Silahkan baca buku apa saja yang bisa Anda baca, jurnal apa saja yang bisa Anda baca, tentunya yang relevan dengan mata kuliah kita. Inilah saudara kontrak perkuliahan filsafat pendidikan Islam yang Bapak sampaikan, dari A sampai Z sudah Bapak sampaikan. Mudah-mudahan dapat bisa difahami dan bisa dimengerti secara mendalam. Nanti kita bisa diskusi selanjutnya. Baik, terima kasih sekali apa yang Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Cukup sekian. Mari kita akhiri perkuliahan kita pada kesempatan kali ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian, sampai ketemu lagi pada kesempatan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.